Assalamualaikum Ibu Wahida. Waalaikumsalam Pak Tajul. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Tajul sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum kita melakukan coaching Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Mengawali pertemuan kita Ibu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini Bu, coach dan coachnya akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coachnya merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak itu kehadiran penuh. Terus yang berikutnya menggunakan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu. Pertanyaan kedua Ibu, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang spesifik yang saya mau kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu Wahida dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan adalah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan, menemukan langkah-langkah dan dalam mengatasi permasalahan. Jadi mungkin itu Bu yang dapat saya tanyakan. Jadi Ibu silakan melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih banyak Pak Tajul. Siap. Assalamualaikum Bu Asmi. Waalaikumsalam Bu Wahida. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Ini Bu, ada sedikit yang ingin saya cerita Bu sama Ibu Wahida. Mungkin setelah saya cerita mungkin perasaan saya agak lega begitu Bu. Oh silakan Bu Asmi, apa yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu ya, ada siswa saya kurang fokus dalam menerima pelajaran. Pada saat saya menerangkan itu, dia lebih terlihat melamun begitu Bu. Seperti dia tidak perhatikan saya. Oh berarti siswa ibu ini kurang fokus ya? Iya Bu, mereka itu seperti melamun, tidak memperhatikan pelajaran, seperti itu Bu. Berarti kurang bersemangat berarti ya siswa tadi? Iya Bu, siswa saya itu kurang bersemangat, tidak memperhatikan pelajaran, seperti itu. Ini terjadi setiap hari atau hari-hari tertentu saja? Terkadang dalam seminggu itu Bu, kadang 4 sampai 5 kali. Anaknya itu lebih banyak melamun, kepalanya bersandar di meja, seperti pikirannya itu ingin cepat selesai pelajarannya, dan sepertinya ingin cepat-cepat ke kantin, seperti itu. Oh iya, berarti ini pikirannya hanya di kantin ya Bu ya? Iya Bu, pikirannya hanya kantin, ingin cepat istirahat dan mau jajan karena mungkin perutnya sudah merasa kelaparan. Iya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Ternyata setelah saya tanyakan pada anak tersebut itu, pada waktu sebelum berangkat ke sekolah itu dia tidak sarapan karena katanya orang tuanya sibuk, sehingga anaknya lapar, tidak fokus pada saat pembelajaran. Selain itu ini anaknya juga sering terlambat Bu. Kadang karena katanya sering kesiangan bangun karena orang tuanya bangunnya sudah pukul 6, anaknya belum bangun karena kan masuk jam 10 pagi. Tidak ada yang bangunkan, seperti itu. Jadi selain tidak sarapan juga sering terlambat datang ke sekolah, seperti itu Bu. Dari situasi itu, situasi apa yang sebenarnya bawa ibu? Saya ingin tentu siswanya ini fokus menerima pelajaran Bu. Apa yang bisa itu terwujud? Apa yang bisa membuat itu terwujud? Mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua si anak tersebut Bu ya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah itu menyiapkan sarapan dulu, supaya dan juga masalah kesiangan itu mungkin orang tuanya bisa menyiapkan HP, alarm di HP, jadi anaknya bisa bangun tepat waktu. Jadi seperti itu. Betul-betul langkah terbaik ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu ada langkah yang lain nggak? Selain itu saya berkoordinasi dengan orang tua, juga mungkin berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Karena setidaknya dari sekolah itu bisa mengumpulkan orang tua siswa
untuk memberikan sosialisasi kepada wali murid atau orang tua siswa, karena kasus siswa ini bukan hanya di kelas saya, juga jadi di kelas-kelas yang lain. Jadi mungkin rata-rata karena kan orang tua di sekolah saya itu rata-rata kerja kantoran. Seperti itu mungkin karena sibuk, jadi dia hanya menyiapkan uang untuk jajan kepada anaknya, jadi anaknya tidak sarapan dulu ke sekolah. Seperti itu, Bu. Berarti sudah terencana ya Bu ya? Nah, iya. Kira-kira rencana ini kapan bisa dilaksanakan? Target saya mungkin sekitar 1 minggu, Bu. Oh, 1 pekan. Iya. Jadi dalam waktu 1 minggu sudah ada progresnya nih Bu. Bagaimana caranya kita nanti bisa tahu lagi? Janjian lagi ya Bu, ya minggu depan nanti saya akan ceritakan lagi perkembangannya sama Bu. Oh iya Bu. Dalam koordinasi tadi, kira-kira apa yang bisa membantu untuk bisa berkoordinasi? Mungkin saya koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga kepada orang tua, karena dengan rekan sejawat ini kaitannya tidak hanya di kelas saya, juga di kelas lain. Jadi saya harus berkoordinasi dengan rekan sejawat saya, Bu. Jadi secara orang tua, kepala sekolah juga rekan sejawat, seperti itu, Bu. Bagus Bu Asmi, dari hasil diskusi ini, komitmen apa yang bisa dilakukan agar siswa itu kembali? Saya mempunyai komitmen ke depannya, saya akan terus setiap hari untuk mengingatkan kepada anak-anak agar selalu sarapan, dan saya akan berkomitmen untuk selalu men-share informasi kepada orang tua melalui grup pada malam hari untuk menyiapkan sarapan anaknya sebelum berangkat, dan juga agar menyiapkan itu alarm HP supaya anaknya tidak bangun kesiangan lagi. Wow, luar biasa ya Bu ya komitmennya. Iya. Jadi pertanyaan terakhir, apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak yang sering melamun dengan melakukan koordinasi dengan orang tuanya. Wah keren ya Bu, semoga rencananya berjalan lancar dan tetap semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Asmi. Assalamualaikum Bu Wahida. Waalaikumsalam Pak Tajuddin. Bu Wahida tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Asmi. Nah, sebelum penutupan, Bu, Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching, menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Menurut saya sebagai observer Ibu, melihat tadi proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Wasmi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Wahida sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Wasmi. Kemudian, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu untuk lebih memahami lagi proses, sehingga ketika nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oke Bu, nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Tajuddin. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taju. Waalaikumsalam Ibu Asmi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu sendiri Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya. Mengawali pertemuan kita, saya akan mendiskusikan tentang bentuk penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach.
Dan jangan lupa ya Pak, dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Oke, terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus Pak. Jadi pertanyaan kedua ya Pak ya, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, Bu. Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, kemudian yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Pak ya, pra observasi kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Ya, atas kesempatannya. sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Wahida? Alhamdulillah Pak, sehat dalam fisik, tapi kalau pikiran Pak ini ya ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Oh iya Bu, silakan Ibu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Gini Pak, saya butuh saran menangani anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Oke Bu, jadi Ibu ingin mendiskusikan penanganan kedisiplinan terutama kepada anak yang kehadirannya Bu ya, kedatangan ke sekolah. Betul Pak, saya berharap anak-anak ini bisa datang ke sekolah tepat waktu. Baik Ibu, saat ini ada beberapa anak yang seperti itu Bu. Kalau di kelas saya Pak ada 21 anak, itu ada 3 orang yang kurang disiplin. Namun dari ketiga ini ada yang satu anak yang paling sering terlambat Pak. Yang sering terlambat Ibu ya. Jadi apakah setiap hari atau hari-hari tertentu saja Ibu? Dari ketiga anak ini, angka pasti ada si B, si C ya Pak ya. Setiap Oke. pekan pasti ada hari di mana anak-anak ini terlambat, terutama di hari Senin. Namun si C yang paling menonjol. Dalam sepekan rata-rata hanya 1 hari saja Pak yang tidak terlambat. Kalau si A dan si B rata-rata 2 kali dalam sepekan pasti ada terlambat. Oke Bu, kalau boleh tahu Ibu, kejadian ini sudah berapa lama Ibu? Kejadian ini kurang lebih sudah 1 bulan lebih Pak. Apa yang Ibu lakukan pertama kali ketika melihat ketiga anak ini datang terlambat di kelas Ibu? Pertama-tama Pak, saya tentu menanyakan alasannya dulu, kenapa terlambat. Jawaban anak-anak ini ya beragam Pak ya. Alasannya karena terlambat bangun, ada yang karena macet, ada juga karena harus menunggu saudaranya yang lain yang terlambat siap-siap di pagi hari. Selain itu Bu, apa yang telah Ibu lakukan dalam sebulan ini Bu? Saya sudah menghubungi orang tuanya Pak melalui WhatsApp untuk mengonfirmasi keterlambatan anak tersebut dan menyampaikan harapan agar anak-anak ini selanjutnya tidak datang terlambat. Apakah ada perubahan Ibu dari apa yang telah Ibu lakukan? Ada Pak, tapi masih tidak sesuai harapan saya. Misal Ibu, dalam skala 1 sampai dengan 10 berada pada angka berapa perubahan yang sudah terjadi dan harapan Ibu ingin berada di skala berapa? Jika dalam skala Pak, perubahan saat ini menurut saya ketiga anak ini berbeda Pak. Si A dan si B ini menurut saya sudah berada pada skala 6 dan si C di skala 3. Dan harapan saya semua anak ini berada pada skala 8 Pak. Oke, Bu. Jadi apa alasan Ibu memberikan skala tersebut? Saya berikan skala itu berdasarkan persentase kehadirannya Pak. Perubahan yang terjadi rata-rata hanya sekitar 10-20% saja Pak. Sedangkan syarat kenaikan kelas itu kan Pak, kehadiran minimal 80% Pak. Apa rencana Ibu atau gambaran apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai skala 8 tersebut? Apakah faktor atau alasan keterlambatan bisa menjadi landasan untuk langkah Ibu ke depannya? Oh, betul Pak. Jika dilihat dari faktor atau alasan keterlambatan Pak, akar permasalahannya sebenarnya dari rumah ya Pak ya. Oleh karena itu mungkin perlu saya berbicara lebih dalam dengan orang tua anak-anak ini supaya kerjasama gitu Pak untuk membentuk disiplin terhadap anak. Apakah langkah-langkah yang perlu Ibu lakukan untuk mewujudkan itu dan siapa saja pihak yang dapat membantu Ibu? Saya akan mencoba melakukan komunikasi secara langsung dengan orang tua. Nah, selama ini Pak hanya sebatas pesan WhatsApp saja. Saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk mengirimkan pertemuan orang tua dalam waktu yang berbeda. Karena si A dan si B ini kasus yang sama, maka pertemuannya dalam waktu bersamaan dan si C itu waktu berbeda. Selain kepala sekolah, saya juga akan memerlukan peran guru BK di sini Pak untuk sama-sama memberikan edukasi kepada orang tua.
Baik, Ibu. Luar biasa ya. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan ya, Ibu? Target saya dalam waktu dekat ini Pak, karena di sekolah ini saya ada beberapa prosedur, jadi mungkin kurang lebih 1 pekan lagi Pak. Oke, Bu. Karena ini proses berkelanjutan, Ibu. Setelah melakukan rencana aksi, Ibu, tentu ada progres, Ibu, ya yang akan dicapai. Apakah Ibu bersedia membaginya kembali? Tentu Pak, dengan senang hati. Insya Allah setelah 1 pekan observasi perubahan ketiga ini saya akan kembali ke Bapak. Oke, baik Ibu. Saya tidak sabar melihat hasilnya, Ibu. Yang pertanyaan terakhir, Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah sesi ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Bapak. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Tajudin atas bimbingannya. Ya, Bu. Terima kasih kembali. Semoga rencana aksinya berjalan lancar dan sukses, Ibu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Tajudin. Waalaikumsalam, Bu Asmi. Pak Tajudin tadi sudah melakukan coaching ya sama Ibu Wahidah. Nah sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak, baca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ibu. Jadi di coaching ini, Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, Ya. dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi, Bu. Oke mantap Pak. Oke Pak Tajudin ya, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Pak Tajudin sama Bu Wahidah itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Wahidah, sehingga Ibu Wahidah bisa menemukan solusi dan permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu, untuk kedepannya. Oke, nah itu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Asmi. Waalaikumsalam Bu Wahidah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Wahidah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu ya. Ya. Mengawali pertemuan kita, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa Bu dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Bu. Nah, ini pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Oke Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini dapat menemukan solusi dan permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik. Oke, demikian dulu ya Bu ya proses observasinya. Silakan Ibu laksanakan coaching terhadap coachingnya. Ya, sukses Bu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Asmi. Assalamualaikum Pak Tajuk. Waalaikumsalam, Ibu Asmi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Ibu, sehat. Bu Asmi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Dengar-dengar Pak Tajuk ada yang mau disampaikan ya atau diceritakan?
Iya Bu, saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif Bu, agar murid tidak tidur dalam kelas. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan fokus dan atau kondisi yang kondusif agar siswa tidak tidur dalam kelas ya Pak? Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan Ibu. Terus situasinya seperti apa sekarang Pak? Dan situasinya sekarang Ibu, ada seorang siswa pada satu pembelajaran dia suka ngantuk berat bahkan tertidur di dalam kelas Ibu. Oh gitu ya. Terus apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Dia selalu menguap-nguap dalam kelas padahal masih pagi Bu, dan tidak fokus menerima pelajaran. Terus situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan Ibu tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran Ibu. Oh, jadi menurut Bapak apa yang membuat itu bisa terwujud Pak? Saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Ibu. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Ibu, Ya. dan menanyakan kenapa siswa tersebut sering ngantuk. Jadi Bapak ingin menciptakan pembelajaran menyenangkan ya Pak ya. Kalau gitu dari misalnya nih Pak, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Jadi posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan di skala 6 Ibu. Oh, jadi menurut Bapak apa kekuatan dari mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Ya. Hal tersebut akan membantu saya Ibu. Oh, jadi apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut Pak? Saya perlu melakukan komunikasi dengan orang tua siswa Ya. tersebut untuk mengetahui penyebab dia mengantuk di sekolah Ibu. Oh gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak ini apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya melakukan komunikasi dengan orang tua siswa tersebut Ibu, dan Ya. membuat kerjasama dengan anak tersebut agar tidak terlambat lagi. Oh seperti itu ya Pak ya. Jadi koordinasi dengan orang tua. Ya sekarang Pak, rencana Bapak apa? Rencana saya Ibu, saya akan berkomunikasi dengan orang tua dan Ya. membuat kerjasama dengan anak tersebut agar tidak terlambat lagi, dan menjalin komunikasi intens dengan orang tua anak tersebut. Terus strateginya untuk itu seperti apa Pak? Saya akan menerapkan segitiga restitusi Bu. Oh jadi segitiga restitusi ya. Jadi apa kriteria dari keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan Ibu, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan Ya. tidak mengantuk lagi dalam proses belajaran. Oke gitu ya Pak ya. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan segera melakukan komunikasi dengan orang tua siswa tersebut Ya. agar tidak ngantuk lagi di pagi hari. Oh jadi koordinasi ya Pak dengan orang tua. Jadi sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut itu kapan nih Pak? Target saya Bu, saya rasa 1 minggu Ibu untuk pelaksanaan. Oke 1 minggu ya. Jadi sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progresnya gimana itu Pak? Jadi untuk progresnya Bu, ya janjian lagi Bu. Untuk minggu depan nanti saya akan Oke. ceritakan perkembangannya Ibu. Oke setuju Pak ya. Jadi menurut Bapak siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, guru BK, dan orang tua siswa. Oke, wah luar biasa ya Pak ya. Jadi komitmen Bapak adalah kolaborasi dengan wali kelas, guru BK, dan orang tua siswa ya. Betul Ibu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya ada pencerahan Ibu, dan dapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak yang sering mengantuk dalam dengan melakukan segitiga restitusi nantinya Ibu. Oke, wah keren Pak ya. Semoga rencana aksinya berjalan dengan baik ya Pak. Semoga bermanfaat pada hasil diskusi kita hari ini ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih sekali Bu sudah menemani saya hari ini dan menceritakan semuanya Bu. Oke, sama-sama ya Pak. Assalamualaikum Basmi. Waalaikumsalam Bu Wahida. Basmi tadi sudah melakukan coaching dengan baik ya pada para teman. Nah sebelum penutupan ya, Ya. kita akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching saya ini sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Bu ya, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga Alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Basmi. Terus saya sebagai observer proses coaching tadi, Basmi dengan Pak Taju itu sudah berjalan dengan baik dan juga prosalurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Pak Taju sehingga Pak Taju bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir
tadi ya Bu ya. Kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan Bu ya, dengan cara lebih memahami lagi proses kita ini ya, coaching ini, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi dengan observasi kita kali ini. Nah, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.